Waalaikumsalam, senang sekali kamu bisa datang hari ini. Yuk silakan masuk. Apa kabar? Pasti sedikit canggung ya pertama kali datang ke sini. Iya Bu, alhamdulillah baik, tapi aku sedikit gugup aja sih Bu. Tenang aja, kita ngobrol santai aja kok. Yuk silakan duduk. Terima kasih Bu. Apakah tempat duduknya nyaman? Kalau misalkan ada yang kurang nyaman, boleh langsung bilang saja ya. Udah Bu, udah nyaman. Oke, sebelum kita mulai, Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Intifada. Kamu bisa panggil Ibu dengan sebutan Nurin. Bolehkah kamu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh Ibu, nama aku Gina. Baik Gina, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini pada hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan tentang durasi sesi konseling kita pada hari ini? Biasanya satu sesi berlangsung sekitar 30-45 menit. Apakah itu nyaman bagi kamu? Ya Bu, 45 menit sepertinya cukup. Bagus, sebelum kita mulai, saya ingin beritahu terlebih dahulu tentang apa yang akan kita lakukan di sini. Sesi konseling ini adalah ruang yang aman untuk kita berbicara. Tujuan saya di sini adalah membantu kamu mencari solusi untuk masalah yang sedang kamu hadapi. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, kecuali jika ada yang membahayakan keselamatanmu atau orang lain. Tapi sebelum itu, Ibu pasti memberitahu kamu terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah dapat dimengerti? Ya Ibu, saya mengerti. Terima kasih Gina. Sebelum kamu mulai bercerita, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Setelah kamu tahu akan datang sesi pada hari ini, apakah ada momen tertentu yang terasa berbeda atau lebih ringan? Kalau belum ada pun tidak apa-apa. Ada sih Bu. Waktu tahu aku mau ketemu Ibu dan bisa cerita, aku jadi agak tenang, kayak ada harapan bakal didengarkan. Itu kabar yang bagus, Gin. Jadi dengan tahu akan punya tempat untuk berbicara, kamu sudah merasa sedikit lebih tenang. Itu tanda bahwa kamu punya harapan dan kesiapan untuk berubah. Nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang ini ya. Baik Ibu. Sekarang, apakah Ibu boleh tahu apa yang membuat kamu datang ke sini pada hari ini? Aku sebenarnya mau cerita Bu, tapi setiap kali aku mau ngomong, aku suka bingung mau mulai dari mana. Jadi kamu merasa kesulitan untuk memulai pembicaraan ya, Gin? Rasanya seperti sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk berbicara. Iya Bu, akhirnya aku ngomongnya muter-muter. Kayaknya orang jadi malas dengerinnya atau justru gak ngerti maksud aku tuh kayak apa. Sepertinya kamu merasa khawatir akan pandangan orang lain terhadap cara kamu mengungkapkan sesuatu ya, Gin? Aku khawatir banget Bu. Jadinya aku memutuskan untuk lebih sering diam dan mikir sendiri aja. Oke Gina, kalau saya simpulkan berarti kamu cenderung lebih memilih diam dan berpikir sendiri karena khawatir orang lain tidak memahami atau mungkin merasa bosan mendengarkanmu bercerita ya. Yang mana hal itu membuatmu merasa lebih aman dibandingkan merasa khawatir terus-menerus, meskipun rasanya kamu juga pasti ingin bercerita. Iya Bu, betul sekali. Pernahkah ada momen di mana kamu merasa bisa berbicara lebih lancar atau orang tampak mendengarkanmu dengan baik, Gin? Meskipun hanya sekali atau dalam waktu tertentu saja. Pernah sih Bu, waktu ngobrol sama sahabat aku lewat chat. Rasanya aku bisa mengungkapkan perasaan tanpa mikir terlalu keras. Dan kelihatannya juga dia mengerti dan mendengarkan aku Bu. Itu menarik, Gina. Berarti kamu sudah punya cara yang membantu kamu merasa lebih nyaman, yaitu lewat tulisan di mana kamu bisa menyampaikan perasaanmu dengan lebih leluasa. Mungkin kita bisa mengeksplorasi cara-cara yang serupa untuk situasi lisan. Tapi itu terjadi kalau bersama orang-orang tertentu aja Bu. Saya paham Gina, tidak semua orang membuat kita merasa cukup aman untuk terbuka ya. Tapi fakta bahwa kamu bisa melakukannya meskipun dalam bentuk tulisan dan hanya dengan orang tertentu saja sudah menunjukkan bahwa kemampuan itu ada dalam dirimu, Gin. Oh iya juga ya Bu. Kalau kita coba pakai skala 0 sampai 10, di mana 0 artinya kamu sama sekali tidak bisa mengungkapkan perasaanmu, dan 10 artinya kamu bisa berbicara dengan lancar dan merasa sepenuhnya didengarkan, kamu merasa saat ini kamu berada di skala berapa, Gin? Mungkin di angka 4 Bu, karena aku masih sering bingung kalau bicara langsung, tapi setidaknya aku bisa mengungkapkannya lewat tulisan. Itu angka yang berarti loh, Gin. Artinya kamu sudah melakukan sesuatu yang mendekatkan kamu ke arah yang kamu inginkan. Menurutmu, apa yang membantumu sudah bisa sampai ke angka 4 ini dan bukan di angka 1 atau 2 misalnya? Karena aku masih bisa cerita ke sahabat aku, dan aku juga suka curhat di notes HP biar gak ketumpuk di kepala Bu.
Itu salah satu langkah yang penting, Gina. Kamu sudah berusaha menciptakan ruang untuk dirimu sendiri. Nah, dari semua yang kita bicarakan, kira-kira apa yang ingin kamu capai setelah sesi ini? Aku ingin bisa bicara lebih runtut, Bu, agar aku tidak merasa khawatir dan mulai percaya bahwa orang yang aku ajak bicara itu mengerti ucapannya. Dan aku tidak merasa harus menanggung semuanya sendirian, Bu. Oke, Gina. Setelah kita berbicara tentang apa yang ingin kamu capai tadi, mari kita coba bayangkan sejenak. Coba bayangkan kalau besok kamu bangun dan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Seperti berbicara dengan lebih lancar, rasa tidak khawatir, dan orang-orang bisa benar-benar mendengar kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Wah, kalau begitu rasanya pasti sangat lega ya, Bu. Aku bisa ngomong lebih jelas dan tidak takut dengan anggapan orang lain tentang aku. Dan aku juga bakal lebih sering ngomong sama orang-orang. Nggak takut buat ngomong pendapat atau perasaan aku, Bu. Luar biasa, Gina. Itu gambaran yang sangat positif. Kamu sudah bisa membayangkan perasaan lega dan kepercayaan diri yang datang setelah berhasil berbicara dengan lebih lancar. Adakah langkah kecil yang menurut kamu paling penting untuk dilakukan agar bisa mewujudkan perasaanmu itu? Mungkin aku bisa lebih sering ngobrol atau berbicara sama teman-teman aku, Bu. Misalnya ngobrol soal hal kecil dulu. Terus kalau udah lebih nyaman, coba bicara yang lebih penting. Jadi aku bisa mulai percaya diri. Langkah yang sangat baik, Gina. Dari hal-hal kecil seperti itu bisa membuat kamu merasa lebih nyaman dan percaya diri. Nah, kalau saat kamu mulai merasa ragu atau cemas, menurutmu apa yang bisa membantu kamu untuk tetap konsisten mencobanya? Mungkin aku bisa bikin pengingat, Bu. Misalnya nulis tujuan aku di notes atau bilang ke sahabat aku soal rencana latihan ini. Biar aku nggak lupa dan lebih semangat. Wah, itu cara yang sangat cerdas, Gin. Kamu bisa membuat pengingat-pengingat kecil yang mendorongmu untuk terus mencoba. Semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah untuk merasa lebih percaya diri. Dari sekarang, untuk memastikan bahwa kamu bisa mempertahankan semangat ini, ada nggak hal lain yang bisa membantumu tetap termotivasi dan tidak menyerah? Mungkin aku bisa mencoba untuk mencatat setiap kemajuan kecil yang aku buat, Bu. Jadi aku bisa lihat bahwa aku tuh udah berkembang sedikit demi sedikit. Itu ide yang sangat bagus, Gin. Menyadari setiap kemajuan, sekecil apapun bisa membantu kamu tetap merasa termotivasi dan tidak mudah menyerah. Saya percaya dengan langkah-langkah yang kamu rencanakan ini, kamu akan bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Saya bangga dengan keberanian yang sudah kamu tunjukkan sampai saat ini, Gina. Terima kasih ya, Bu. Oke, Gina, ngomong-ngomong, kamu sudah bisa terbuka, bercerita banyak hal, dan bahkan punya rencana latihan yang sudah kamu sebutkan tadi. Ibu jadi penasaran, menurut kamu hal baik apa sih yang ada pada diri kamu yang membuat kamu bisa sampai di titik ini? Mungkin karena aku tipe yang suka mikir sendiri dulu, Bu. Jadi aku tahu harus mulai dari mana. Dan aku juga nggak mau terus-terusan kejebak di rasa takut ini, Bu. Wah, berarti kemauanmu untuk berubah memang sangat besar ya, Gin. Sekarang coba kamu pikirkan dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu kamu merasa belum percaya diri sama sekali, dan 10 itu kamu merasa sangat percaya diri untuk mulai latihan berbicara. Nah, kamu sudah berada di angka berapa sekarang? Mungkin di angka 6, Bu. Wah, itu udah lebih dari setengah jalan loh. Menurut kamu, kenapa kamu bisa sampai di angka 6, Gin? Soalnya aku jadi lebih paham, Bu, sekarang aku harus mulai dari mana. Bagus banget. Nah, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa naik satu angka lagi? Misalnya ke angka 7. Hmm, Mungkin aku bisa mulai dengan cerita hal kecil dulu ke sahabat aku. Misalnya tentang hari ini, atau apa yang aku rasain waktu aku di sekolah. Gina, saya sangat terkesan dengan kemajuan yang sudah kamu buat. Kamu sudah mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk latihan berbicara, dan sudah mulai terbuka tentang bagaimana kamu bisa mengatasi rasa ragu itu. Itu semua adalah langkah-langkah yang positif. Kamu punya potensi besar untuk berkembang, dan kemampuan untuk mengevaluasi dirimu itu sangat membantu kamu untuk menemukan langkah-langkah yang tepat untukmu. Terima kasih ya, Bu, aku jadi merasa lebih yakin. Sama-sama, Gina. Ingat, kamu tidak perlu terburu-buru. Setiap langkah kecil yang kamu ambil sudah sangat berarti. Jadi, untuk mendukung kamu agar terus melangkah lebih maju, saya ingin memberikan 2 langkah konkret yang bisa kamu coba untuk melanjutkan proses ini. Apa itu, Bu?
Pertama, saya ingin kamu coba berbicara dengan sahabatmu tentang rencanamu untuk latihan berbicara. Kamu bisa mulai dengan berbagi tentang apa yang ingin kamu capai dan bagaimana sahabatmu bisa mendukung kamu dalam proses ini. Tidak perlu khawatir, Jin. Cukup mulai dengan langkah kecil seperti bercerita atau meminta dukungan mereka. Baik Bu, aku juga jadi merasa lebih lega kalau sahabat aku tahu apa yang sebenarnya aku mau capai Bu. Betul, Gina. Berbicara dengan orang yang kamu percayai bisa membuatmu merasa lebih ringan dan lebih terarah. Kedua, saya ingin kamu mencoba untuk mencatat setiap kali kamu melakukan latihan berbicara, bahkan jika itu hanya percakapan singkat saja. Coba tulis apa yang kamu rasakan setelah berbicara, misalnya apakah kamu merasa lebih percaya diri atau lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Ini bisa membantu kamu melihat kemajuanmu meskipun sedikit demi sedikit. Baik Bu, jadi aku harus mencatat hal-hal positif yang aku alami setelah latihan ya. Betul sekali, Gina. Dengan mencatat kemajuan kecil itu, kamu bisa dengan mudah melihat sejauh mana kamu sudah berkembang. Ini juga akan membantu kamu untuk tetap merasa termotivasi. Jadi, tugas untuk minggu ini, saya ingin kamu fokus pada dua hal. Yang pertama, cobalah berbicara dengan sahabatmu dan ceritakan rencanamu untuk latihan berbicara ini. Kemudian yang kedua, setelah setiap latihan, catat satu hal positif yang kamu rasakan atau bisa kamu ambil pelajarannya. Baik Bu, aku akan mencobanya. Saya yakin kamu bisa, Gina. Ingat, kamu tidak sendirian dalam proses ini. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan yang positif. Jangan ragu untuk kembali ke sini jika kamu membutuhkan dukungan untuk lebih lanjut ya. Semangat terus, Gina. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Assalamualaikum Bu. Sama-sama, Gina. Waalaikumsalam.